pagi semua, Bapak, Ibu, Om, Tante, serta kakak-kakak semua. Hari ini Bang Joy mau ajak jalan ke Sumatera Utara. Seperti biasa nih, Abang Joy mau kasih yang seru, yang lucu, dan yang pastinya bisa untuk referensi jalan-jalan di akhir pekan. Pernah dengar ada kurma di Sumatera Utara? Atau pernah dengar ada buah biwa di Brastagi? Beuh, rugi nih kalau belum pernah dengar. Makanya, biar nggak rugi, tonton teruslah Ragam Indonesia. Pastinya ada Bang Joy di sini. Sampai 30 menit ke depan. Yuhuu! Sebelumnya, kita seru-seruan dulu nih menyambut weekend, fams. Apalagi lokasinya punya pemandangan cantik, fams. Bahkan, wahana ini baru yang pertama kali untuk daerah Sumatera Utara. Wah, bangga kali warga Sumut ini nih. Kerennya lagi nih, fams, wahana seluncuran Rainbow Slide ini punya keistimewaan nih, fams. Biasanya kan setelah meluncur, titik finishnya berupa karpet rumput sintetis. Tapi di sini, finishnya langsung nyebur ke kolam. Seru banget kan kalau langsung basah-basahan gini? Panjang lintasannya kurang lebih 100 meter, dengan jumlah slot sebanyak 3 jalur yang bisa digunakan secara berbarengan. Supaya bisa meluncur mulus, di awal landasannya diberi air sabun, serta bannya dibasahi terlebih dahulu, fams. Dijamin bakalan mulus meluncurnya. Kalau untuk dewasa sih hanya boleh 1 orang, tapi kalau anak-anak, bannya bisa muat 2 orang. Wahana ini terletak di puncak Siosar 2000, wilayah Karo, Sumatera Utara. Buat kamu yang belum tahu, dulunya lokasi wisata ini merupakan tempat pengungsian Gunung Sinabung. Lalu warga setempat menyulap jadi destinasi wisata yang memberikan pemandangan indah dari ketinggian 2000 mdpl. Kalau masih mau main-main yang lebih seru lagi nih, fams, ada juga nih Flying Fox. Yang panjangnya kurang lebih 150 meter. Dari atas Flying Fox, kita bisa lebih luas melihat pemandangan sekitar Siosar ini, fams. Coba bayangkan, gimana rasanya bermain Flying Fox di ketinggian 2000 mdpl yang udaranya sejuk, ditambah hempasan angin saat meluncur. Brrr, dinginnya ekstra itu, fams. Seru kali. Memang nggak ada lawan deh kalau badan udah meluncur tanpa menginjakan kaki di tanah. Seperti halnya main Flying Fox ini nih, fams. Lokasi Siosar 2000 ini memang cukup luas. Jadi kalau kamu malas jalan kaki, bisa juga nih menyewa ATV untuk keliling di lokasi wisata ini. Tapi Bang Joy sekedar ingetin aja nih ya, kamu nggak usah ngebut-ngebutan. Soalnya banyak wisatawan lain yang berlalu lalang. Apalagi ATV di sini tidak memiliki trek khusus. Jadi mendingan pelan-pelan aja deh. Kan bisa sambil menikmati pemandangan. Di sana juga terdapat penginapan berbentuk villa, fams. Jadi cocok nih buat gathering bareng rekan kerja atau bikin acara bareng keluarga besar. Ada lebih dari 50 villa dengan ukuran yang berbeda-beda. Tinggal sesuaikan aja dengan jumlah rombongan yang mau dibawa. Tapi kalau hanya untuk berdua, di sini juga terdapat glamping bubble yang lucu dan unik. Bentuknya mirip bangunan iglo yang ada di kutub. Bubble ini terbuat dari bahan plastik khusus yang kuatnya seperti tenda. Jadi nggak usah khawatir, fams. Selama kita di dalam, bubble-nya harus ditutup rapat ya, fams. Karena harus udara terus di dalamnya. Kalau enggak, nanti bisa kempes bubble-nya. Untuk udara pengisinya, bisa dibantu dengan mesin khusus dengan penyaring. Biar untuk udara yang masuk ke dalam ini tetap bersih. Terus bubble-nya juga semi-transparan, agar tamu yang menginap ini bisa melihat langsung pemandangan luar. Apalagi kalau malam pas banyak bintang. Waduh, pasti menghayal kayak di drama Korea deh. Kalau untuk makan juga nggak usah khawatir, fams. Di Siosar 2000 ini punya banyak tempat makan, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar area, seperti kafe yang ada di pintu masuk ini nih, fams. Nah, kalau mau tahu lokasi wisata lainnya di Sumatera Utara, jangan jauh-jauh dari Ragam Indonesia, fams. Masih banyak referensi untuk liburan, beserta info buah tangan khas setempat. Kita ke tempat yang sejuk, asri, dan jauh dari hiruk pikuk ya, fams. Memang paling sedap deh kalau liburan di tempat macam ini. Kalau udah di sini, bawaannya malas pergi ya. Biarpun cuma di dalam kota, tapi yang namanya liburan atau sekedar refreshing tetap harus jalan terus dong. Seperti liburan bertema staycation di sebuah resort di wilayah Brastagi, Sumatera Utara. Staycation ini memang bisa jadi alternatif liburan nih yang nggak pakai effort berlebih.
Nah, bagi yang mau staycation di resort, hotel, ataupun villa, perhatikan bener-bener ya soal kualitas penginapan, kenyamanan, sampai fasilitasnya. Nah, sekarang kita mau lihat kamarnya. Seperti apa sih kamar yang mau kita datengin? Katanya sih bagus. Tapi begitu aku lihat tadi, kelihatannya sejuk banget karena udaranya nih banget sejuk. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung kita lihat. Let's go. Liburan bertema staycation pertama kali muncul di negara Amerika Serikat, tepatnya sejak tahun 2007. Saat itu, Amerika lagi ngalamin krisis keuangan, fams. So, karena lagi krisis, warga di Amerika ini mengakalinya dengan liburan staycation biar irit budget. Wadadidaw, ternyata di area hotelnya ini juga punya mini zoo loh, fams. Uniknya, mini zoo di sini punya koleksi binatang yang albino. Kenalin nih, namanya Bobby, usianya 3 tahun, asal Parapat, Sumatera Utara. Kalau sebutan kerennya sih, gibbon ya, fams. Tapi primata yang satu ini sebenarnya sama kok, kayak owa Jawa. Gak beda sama manusia. Albinisme pada hewan ini juga terjadi karena kurangnya pigmen dalam tubuh. Kondisi inilah yang menyebabkan penglihatannya buruk pada hewan albino. Bahkan, hewan penderita albinisme ini bisa dikucilkan loh dari kelompoknya. Nah, kalau ada gerakan yang terkesan kasar dari owa Jawa, ternyata si owa lagi caper tuh, alias cari perhatian. Nah, gini nih, salah satu treatment staycation. Bisa explore spot seru, cukup di dalam area hotel. Sekarang nih, aku lagi muter-muter berdua. Gak pakai capek deh, plus gak pakai macet-macetan. Pokoknya kali ini judulnya Tur Antar Kandang ya, fams. Dari kandang owa Jawa, sekarang saatnya mampir ke kandang burung. Nah, yang paling cantik dan mempesona, ya flamingo ini nih, fams. Flamingo ini memang demen banget nih berkumpul di area danau buatan kayak gini. Karena biasanya kayak gini merupakan cara untuk melindungi diri dari mangsa yang cenderung sulit mengejar mereka di wilayah berair. Kalem, fams, gak semua hewan dikandangin kok. Kalau mau main-main langsung sama hewannya, tetap bisa dong. Apalagi hewannya jinak dan ngegemesin. Kayak 2 kuda poni ini. Ada si Yasmin dan anaknya Raka. Biar imut dan mini kayak gini, tapi kuda poni ini bisa punya umur panjang. Bisa sampai 30 tahun umurnya. Gak cuma kuda poni yang dilepas dari kandang, fams. Ada si burung hantu juga nih, yang udah bertengger manis sambil nunggu dibelai. Asik. Oh iya, fams, kalau ke Brastagi, jangan lupa oleh-olehnya dong. Tapi harus oleh-oleh yang khas, yang cuma ada di sini. Just, saya antar ya ke tempat oleh-olehnya. Let's go! Fams, kalau ke Brastagi, Sumatera Utara, jangan lupa untuk mampir ke pasar buah Brastagi. Di sini terdapat macam-macam jenis buah dan segar-segar. Apalagi buah khas Tanah Karo. Seperti buah yang satu ini. Pada tahu nggak? Nama buah ini adalah buah biwa, fams. Yaitu buah eksotis dari Tanah Karo yang jarang ditemukan di tempat lain, fams. Bahkan di toko buah ternama pun belum tentu ada. Memang nggak familiar sih, fams, karena memang langka dan jarang yang membudidayakannya. Tanaman buah ini sangat cocok nih untuk tumbuh di dataran tinggi seperti di Tanah Karo. For your info nih, fams, tanaman buah biwa banyak ditemukan di dataran tinggi Jepang, tapi diyakini berasal dari Tiongkok. Karena di Cina pun banyak obat tradisional yang menggunakan buah biwa sebagai bahan utamanya, fams. Salah satunya sebagai bahan utama obat batuk, fams. Rasanya manis banget loh, fams, kalau yang udah matang. Cara bukanya pun mudah, seperti membuka buah pisang. Ukuran dan bentuknya sekilas mirip buah peach. Buah biwa yang udah matang dan dapat dipetik, yang sudah berwarna orange, fams. Pasti manis banget tuh rasanya. Kalau warna biwanya ini masih hijau-hijau gimana gitu, jangan dimakan lah, pasti rasanya asam maksimal, fams. Hehe. Oh iya, kebun buah biwa ini terbesar di Indonesia ada di Tanah Karo loh, fams. Luasnya kurang lebih 5 hektar. Kalau banyak pohonnya sih, ada sampai 2.000 batang lebih. Gak heran kan, jadi kebun biwa terbesar di Indonesia? Buah biwa yang belum matang akan dibungkus dengan plastik, fams. Tujuannya agar buah biwa tidak rusak diserang hama. Masa kamu rela sih bagi-bagi buah langka ini ke hama? Sayang kan, fams? Gak hanya buahnya aja nih yang dapat dikonsumsi, tapi bunga dan pucuk daunnya ini juga, fams. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan teh biwa, fams. Jadinya kayak teh herbal gitu deh. Hasilnya pun mirip dengan buah biwanya. Mantul deh pokoknya.
Buah biwa memang mempunyai segudang khasiat fams. Daging buahnya mengandung asam sitrat, karoten, vitamin A, B, dan C yang mampu menjaga daya tubuh. Jos lah pokoknya fams. Apalagi buat kamu yang sedang getol-getolnya nih olahraga fams. Wah, ini jodohnya fams. Buah biwa juga bisa dijadikan bahan masakan fams. Tinggal kreasi kamu aja mau dijadiin apa. Pengen dijadikan pizza aja deh. Bumbu yang digunakan ini pun beda loh fams. Bukan saus pizza pada umumnya. Penasaran kan? Apalagi bahan pizza ini nggak begitu sulit kan fams. Tinggal adonan yang sudah jadi dan siapkan topping-toppingnya yang digunakan. Salah satunya ya si buah biwa ini. Tapi ada yang beda nih dengan pizza lainnya fams. Selain menggunakan buah biwa sebagai toppingnya, kita bakal menggunakan buah andaliman alias merica Batak sebagai bumbunya. Tentunya dicampur dengan bumbu dapur lainnya, seperti bawang merah. Mudah kok, tinggal dipotong aja di tipis-tipis dan ditumis dengan saus tomat yang menjadi bumbu dasar pizzanya. Andaliman merupakan jenis rempah yang banyak digunakan pada masakan khas suku Batak, Sumatera Utara. Rempah ini memiliki cita rasa pedas, aromanya kuat seperti sitrus atau lemon segar. Hal ini dikarenakan andaliman ini termasuk kelompok rumpun buah jeruk fams. Dengan bumbu yang sudah dicampurkan andaliman beserta topping-topping seperti buah biwa, nanas, dan keju mozzarella, coba bayangin deh nikmatnya seperti apa. Penuh khasiat banget gak sih bagi tubuh kalau sehat-sehat begini bahan yang digunakan? Tinggal dipanggang dan tunggu sampai matang. Pizza buah biwa pun dapat disantap fams. Setelah dari Brastagi, sekarang kita ke Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Di sini ada kolam air soda fams, tapi jangan coba-coba ya kamu campur dengan es batu atau susu kental manis. Bah, air soda di sini bukan rasa manis rupanya. Tapi asal tahu aja nih fams, pemandian dengan air soda ini hanya ada 2 di dunia, yaitu di Venezuela, satu lagi di Tarutung ini. Berhubung yang di Venezuela ini udah nggak aktif lagi, maka jadilah air soda dari Tarutung satu-satunya yang aktif di dunia. Kalau penasaran kenapa disebut air soda, coba lihat nih gelembung-gelembung pada airnya. Mirip kayak soda kan fams? Pemandian air soda ini mulai dikelola secara serius sebagai objek wisata sejak tahun 1976 lalu fams. Ciri-ciri khusus pemandian air soda di sini, warna airnya nyaris kemerahan fams. Dalam bahasa setempat disebutnya air rara atau air merah. Saat berendam di air soda, tubuh kita ini akan nampak berbusa dan terasa perih kalau kena mata. Rasa airnya bukan manis kayak air soda kemasan, tapi cenderung asin. Tapi meski disebut air soda, airnya nggak lengket di badan fams. Yang pasti berendam di sini nih bikin badan rileks dan hati tenang. Hahaha, mantap jiwa deh fams. Hihihi. Nah, kalau udah puas mandi air soda, sekarang Abang Joy mau kasih lihat nih satu lokasi di Tarutung yang mirip-mirip sama di Turki. Let's go fams! Wih, cantik kali nih. Lokasi kita sekarang berada di Tarutung fams. Kita jalan-jalan ke wisata alam yang mirip-mirip dengan Pamukkale di Turki. Well, ini dia nih fams, wisata air panas Sipoholon. Sekilas sih emang mirip ya fams, dimana wisata air panas ini dikelilingi oleh bukit-bukit kapur yang keren abis. Tapi sayangnya sebagian bukit sudah hancur tuh akibat tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi tenang fams, itu hanya sebagian kecil kok. Masih banyak spot bagus lainnya. Mulai dari lubang-lubang pusat air panas yang berada di beberapa titik, sampai kolam-kolam dengan air berwarna biru yang terbentuk akibat bekas galian tambang. Kalau kita perhatikan, di dalam setiap lubang keluarnya air panas, kelihatan kayak karang yang ada di lautan. Setiap lubang ini punya ukuran dan keunikan yang berbeda. Pokoknya mantul lah. Nah, sekarang saya kasih info kerennya nih fams. Wisata ini terbentuk akibat letusan Gunung Martimbang. Suhu air yang ada di sini berkisar antara 70 hingga 100 derajat Celcius. Jadi kita nggak bisa berendam langsung nih di dalam kolam-kolam alami ini. Ya iyalah,
cuma bisa foto-foto aja. Tapi buat kamu yang pengen banget berendam air panas, tenang. Ada banyak kolam-kolam pemandian air panas yang ada di sekitar lokasi wisata. Kalau ini bukan yang panas mendidih kayak tadi ya, fams. Untuk berendam, kamu hanya dikenakan tarif Rp5.000 per orangnya. Murmer banget ya. Oh iya, fams, kalau rajin berendam di air panas yang mengandung belerang ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti rematik dan berbagai penyakit kulit. Setelah dari Tarutung, sekarang Abang Joy ajak kamu bergeser ke Tanah Karo. Kamu pasti akan terkejut, fams, karena di Tanah Karo ada buat tangan yang cukup unik. Mari kita meluncur. Fams, kurma memang identik dengan wilayah Timur Tengah. Tapi di Indonesia udah ada nih beberapa lokasi yang membuat kurma ini bisa tumbuh dan berbuah. Salah satunya kebun kurma yang berada di Tanah Karo, Sumatera Utara. Lokasi ini juga dijadikan tempat wisata kurma dengan luas kurang lebih 1,8 hektar dengan jumlah pohon 200 pohon. Jadi mulai sekarang nih, gak usah heran fans kalau jalan-jalan ke Tanah Karo, tapi oleh-olehnya kurma. Kayak orang pulang umroh kan? Kebun kurma Tanah Karo ini mulai ditanam sejak tahun 2016. Bibitnya ini berasal dari negara Inggris, yang merupakan hasil dari pengembangan kultur jaringan. Cukup memakan waktu sekitar 3 tahun aja nih, udah bisa tumbuh dan berbuah lebat. Bahkan, di 3 tahun pertamanya, kebun kurma ini mampu menghasilkan panen hingga 2 ton. Luar biasa kan? Kalau lagi musim panen atau ada kurma yang berbuah, pengunjung juga bisa memetik langsung buah kurmanya. Salah satu kesempatan yang wajib dicoba adalah memetik dan mencoba rasa kurma dari Tanah Karo ini. Karena jarang melihat pohon kurma di dataran tinggi, kebun kurma ini memang menjadi daya tarik para wisatawan, fams. Bahkan nih, meskipun masih hijau, kurma di sini juga udah bisa disantap. Oh iya, fams, kurma mempunyai manfaat yang bagus untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, seperti menstabilkan gula darah, melancarkan pencernaan, bahkan bisa digunakan untuk program hamil untuk wanita. Karena kandungan vitamin C pada kurma ini dapat meningkatkan kualitas serta memicu gerakan agar lebih cepat mencapai sel telur. Intinya, meningkatkan kesuburan lah, fams. Kalau mau lebih jelas lagi dengan perkebunan kurma seperti ini, cus, langsung aja nih ke Tanah Karo, Sumatera Utara. Kita beranjak ke Medan, fams. Karena Bang Joy mau ajak kamu mencicipi manisan halua. Tahu nggak apa itu halua? Jadi, fams, manisan halua adalah kudapan khas Melayu Medan yang mudah dijumpai di daerah Stabat dan Langkat. Manisan halua ini agak berbeda dengan manisan buah pada umumnya. Soalnya dibuat dari aneka buah dan sayur. Halua atau halwa bentuknya beragam, fams. Bisa dirangkai menjadi bunga atau bentuk lain yang indah. Bahan yang biasa dibuat halua adalah pepaya, buah renda, pala, dan kolang-kaling. Sayurnya terdiri dari pare, cabai, buncis, labu, terong Belanda, dan asam gelugur. Meski menjadi ciri khas untuk Melayu Delhi, halua kini makin sulit didapat, fams, karena pembuatannya makin sedikit, fams. Wah, macam mana ini? Makanya kau tengoklah cara membuat halua, biar pintar sikit kau nanti. Kali ini kita buat halua dari buah renda, fams. Pasti masih asing juga ya sama buah renda. Buah renda disebut juga kerendang. Asalnya dari India yang tersebar luas hampir di seluruh wilayah Asia tropis. Kalau lagi panen buah renda, langsung aja petik untuk dibuat manisan. Kalau dimakan langsung, rasa buah renda ini asem banget, fams. Udah gitu bergetah pula. Kalau mau dibuat manisan, bersihkan dulu nih buah renda dari durinya. Sekalian pisahkan buah dari bijinya. Iris buah renda, tapi jangan sampai putus. Mesti telaten nih, fams, karena harus dilakukan satu persatu. Selanjutnya, bersihkan buah renda dengan air mengalir supaya benar-benar bersih dan gak bergetah. Hasilnya, rendam dengan air garam selama 2 hingga 3 hari. Buah renda yang telah direndam lalu dicuci kembali, fams. Kemudian panaskan air dicampur gula pasir. Kalau air gula sudah larut, tuang ke dalam buah renda. Nah, ini dia nih proses awal membuat manisan. Rendam buahnya dalam air gula selama seminggu, fams. Ganti setiap hari air gulanya sampai airnya menjadi halua.
Selain menjadi oleh-oleh yang khas, halwa umumnya ini disajikan pada acara pernikahan atau hari besar agama Islam. Jadi kalau kau ke Medan, kau harus carilah itu halwa. Kalau tak bisa jumpa halwa, ya cukup kau tengok ragam Indonesia. 30 menit sudah Joy Ricci menemani kamu pagi ini, fans. Saksikan terus Seragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya dan tim Ragam Indonesia mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua. Amin.